Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada Jumat malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat hidayah yang dengannya kita bisa menghadir kajian mingguan kita di setiap Jumat malam ini. Alhamdulillah pada hari ini saat kita sudah ada di sini, tema kita di malam hari ini dampak dari dosa dan maksiat, tema yang luar biasa yang tentu kita sama-sama mari kita perhatikan, karena dampak ini tentu akan sangat berbahaya, bukan hanya dalam kehidupan dunia tapi dalam kehidupan akhirat juga. Mari kita sama-sama menyimak kajian kita pada malam hari ini. Bagi jemaah yang akan bertanya melalui WhatsApp, silakan yang sudah di link yang sudah ada di share di grup masjid atau melalui scan barcode yang kami sediakan di depan. Demikian dari kami. Waktu dan teman kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta la taj'al al-huzna illa ma shi'ta sahlan. Allahumma la khaira illa khairuk wa la dharra illa khairuk wa la ilaha illa anta. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u as-sayyi'ata illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. Allahumma ij'alna mimman yastami'u al-qawla fayattabi'u al-hasanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Kaum muslimin, saudara seiman yang semoga memuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita insyaallah akan membahas tentang dampak dari dosa dan kemaksiatan. Setiap kita pasti memiliki kesalahan, pasti melakukan perbuatan dosa, dan hal itu tidak bisa kita tunggu. Oleh karena itu, pada pertemuan yang telah lalu kita sudah bahas tentang taubat adalah awal dan akhir dari kehidupan seorang hamba. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dosa-dosa yang telah kita lakukan tidak memiliki pengaruh di akhirat nanti, atau tidak memiliki pengaruh di dalam kehidupan dunia ini. Dan pada malam hari ini kita akan membahas kitab Ad-Da' wa Dawa, yaitu penyakit dan obatnya, yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau di sini menyebutkan tentang pengaruh-pengaruh dari kemaksiatan. Beliau menyebutkan tentang pengaruh-pengaruh dari kemaksiatan. Dan pengaruh yang pertama yang harus kita ketahui bahwasanya dosa dan kemaksiatan itu memiliki pengaruh hirmanul ilm, diharamkannya seseorang dari ilmu. Seseorang tidak akan bisa memperoleh ilmu disebabkan karena dosa dan kemaksiatan yang telah dia lakukan. Apabila dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang telah dia lakukan
dari ilmu agama, bagaimana dia mau beramal soleh? Bagaimana dia mau beramal di atas ilmu kalau dia diharapkan dari ilmu? Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim dalam kita bertobat dari dosa dan kemaksiatan. Dan hal ini dialami oleh Imam Asy-Syafi'i, yang mana ketika itu Imam Syafi'i mengadukan kepada gurunya, syakaitu ila Waqi' su'ahudi, aku mengadukan kepada guru yaitu Waqi' tentang buruknya hafalanku. Jadi Imam Syafi'i suatu hari hafalannya buruk, kacau, yang biasanya lancar, yang biasanya cepat, tapi tersendar-sendar. Maka fa'arsyadani ila tarki ma'asi, maka gurunya memberikan bimbingan kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Wa qala, kemudian gurunya mengatakan, i'lam bi anna al-'ilma nurun wa nuru ma la yuqahu al-'asi. Ketahuilah bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pengaruh yang pertama dari dosa dan kemaksiatan. Kemudian pengaruh yang kedua, bahwasanya dosa dan kemaksiatan akan mempengaruhi rezeki. Akan mempengaruhi rezeki. Sebagaimana dalam hadis dijelaskan, innal 'abda la yuhramu rizqa bidzanbi yusibu. Sesungguhnya seorang hamba akan diharamkan dari rezeki dengan sebab dosa yang telah dia lakukan. Tapi hadis ini dhaif, hadis ini lemah, hadis ini lemah. Sebagaimana ketakwaan itu menyebabkan datangnya rezeki, maka begitu juga dosa dan kemaksiatan menyebabkan terhalangnya seseorang dari rezeki. Akan tetapi jangan sampai kita menilai saudara kita yang mungkin diuji dengan kesusahan, kemudian kita nilai, oh dia banyak dosa. Jangan, karena pengaruh ini boleh kita tidak mengetahui. Karena dalam ayat dijelaskan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyirus sabirin. Dan benar-benar kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, bisyai'in minal khawfi wal ju', dan kelaparan dan kekurangan harta dan kekurangan jiwa dan buah-buahan, wa basyirus sabirin, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi ketika kita melihat saudara kita yang mungkin kesusahan, jangan kita nilai, oh berarti dia banyak dosa. Bukan, ini boleh kita tetap berprasangka buruk, berprasangka baik kepada saudara-saudara kita. Kemudian di antara pengaruh dosa yang selanjutnya adalah wahsyatun yajiduhu al-'asi fi qalbihi bainahu wa bain Allah. Dia akan menjumpai kesedihan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak mengalami ketenangan dalam hidup. Dia mengalami kesedihan, dan kesedihan ini tidak ada yang bisa menandingi. Kalau sekiranya seluruh kenikmatan dunia ini ada padanya, maka dia tetap akan mengalami kesedihan disebabkan karena dosa dan kemaksiatan. Oleh karena itu ada ucapan, falau lam tutratil dzunub illa hadara min tilka wahsyat lakana al-'aqilu haliyan bitarkiha. Kalaulah sekiranya dosa-dosa itu tidak ditinggalkan kecuali karena berhati-hati dari kesedihan ini, maka bagi orang yang berakal maka ini sudah cukup layak untuk meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Karena pengaruhnya adalah dia akan mengalami kesedihan yang tidak ada yang bisa menandingi segala kenikmatan-kenikmatan dunia. Kemudian di antara pengaruh dari kemaksiatan yang selanjutnya adalah al-wahsyah allati tahsul bainahu wa bainan nas. Dia akan mengalami
kesedihan antara dirinya dengan manusia. Dia akan mengalami kesedihan, kegundahan antara dirinya dengan manusia. Dan terlebih orang-orang yang ahlul khair, orang-orang yang baik, dia tidak mau dekat-dekat dengan orang yang baik. Ya, dengan orang-orang yang soleh dia gak nyaman. Dia lebih suka dengan orang-orang yang pelaku maksiat. Ini namanya kesedihan antara dirinya dengan manusia. Oleh karena itu sebagian salaf dahulu, para ulama dahulu mengatakan, inni la'asi Allah fa'ara dzalika fi khulqi dabati wa iqwamrati. Sesungguhnya aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku melihat pengaruh dari kemaksiatan tersebut pada akhlak hewan tungganganku dan istri. Mungkin istrinya marah-marah, istrinya enggak memberikan perhatian mungkin. Ini bisa jadi karena pengaruh dosa dan kemaksiatan. Ya, terlebih zaman sekarang kemaksiatan banyak tersebar di mana-mana. Ya, di samping kita ada kemaksiatan. Oleh karena itu hendaklah kita selalu beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengaruh yang selanjutnya adalah ta'sir umurihi alaihi, akan dipersulit urusannya di dunia dipersulit. Fala yatawajjahu li amrin illa yajiduha mulaqan. Tidaklah dia menghadap pada suatu permasalahan kecuali tertutup pintu jalan keluar untuknya. Kadang ada orang diberikan masalah oleh Allah Subhanahu wa taala, ada jalan keluarnya. Tapi ada orang yang diberikan kesulitan dan tidak menemukan jalan keluar. Ini salah satu pengaruh dari dosa dan kemaksiatan. Wa hadza kama anna man ittaqallaha ja'ala lahu min amrihi yusra faman attala taqwa ja'ala lahu min amrihi usra. Inilah sebagaimana seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan urusannya itu mudah. Begitu juga orang yang meninggalkan takwa, maka Allah jadikan urusannya itu sulit. Jadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini memiliki pengaruh di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Begitu juga dosa dan kemaksiatan memiliki pengaruh di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengaruh yang selanjutnya adalah dzulmatun yajiduha fi qalbihi haqiqatan. Dia akan menjumpai kegelapan di dalam hatinya secara nyata. Hati yang bersih dengan hati yang gelap gulita itu berbeda. Ibarat seseorang misalnya berjalan di kegelapan malam di hutan yang dia tidak memiliki cahaya sinar, dia tidak akan bisa melihat apa yang ada di hadapannya, apa ada ular, apa ada hewan yang berbisa. Dia tidak mengetahui. Akan tetapi orang yang hatinya bersih karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya bercahaya, bersinar. Berbeda dengan orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ta'ah nurun wal ma'siyah dhulma. Karena ketaatan itu cahaya dan kemaksiatan itu adalah kegelapan. Wa kullama qawiya dhulma izdadat hayratuhu. Dan semakin bertambah kemaksiatan, maka akan bertambah kebimbangannya. Jadi kalau kita melihat kadang seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan dalam kitab ini sampai dia tidak merasakan nikmatnya maksiat. Dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak menjumpai nikmatnya maksiat. Mungkin di awal maksiat, di awal pertama kali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu nikmat, tapi lambat laun maksiat terus, dia tidak akan menjumpai kenikmatan dalam bermaksiat. Akan tetapi ketika dia mau keluar dari kemaksiatan itu terasa berat karena sudah candu dengan maksiat. Kemudian
tidak bisa melihat, dalam kondisi buta, yang mana dia keluar di dalam kegelapan malam, dia berjalan sendirian, dia tidak bisa mengetahui kemana dia akan pergi. Wa taqwa hadhihi dhulma hatta tadhharu fil 'ain. Dan kegelapan ini akan menyelimuti kedua matanya, menyelimuti matanya sampai tampak dalam wajahnya. Wa tasiru sawadan fihi yarahu, sehingga kegelapan tersebut dilihat oleh setiap orang. Jadi beda antara orang yang taat kepada Allah SWT, sinar cahaya yang keluar dari wajahnya itu berbeda dengan orang yang bermaksiat kepada Allah SWT. Bayangkan kalau misalnya seseorang bertahun-tahun dia tidak pernah mau beribadah kepada Allah SWT, tidak mau sujud kepada Allah SWT. Padahal rezeki setiap hari, setiap saat Allah berikan. Udara yang dia hirup, oksigen yang dia hirup Allah berikan, makanan, minuman Allah berikan. Tapi untuk sujud dia mungkin tidak membutuhkan waktu 10 menit untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, 4 rakaat mungkin 10 menit, ya paling cepat ya. Tapi ternyata dia tidak lakukan. Dan hal itu memiliki pengaruh dalam kehidupan. Betapa pelitnya seseorang untuk dirinya sendiri, untuk kemaslahatan dirinya. Pada semua ketaatan yang dilakukan itu semua kembali pada dirinya di akhirat. Kemudian Abdullah bin Abbas beliau mengatakan, tapi di sini yang benar mengatakan bukan Abdullah bin Abbas, ya, ada catatannya dari Ibrahim bin Adham. Beliau mengatakan, inna lil hasanati diya'an fil wajh. Sesungguhnya kebaikan itu memiliki sinar cahaya di wajah. Wa nuran fil qalbi, dan memiliki cahaya dalam hati. Wasi'atan fil rizqi, dan kelapangan dalam rezeki, melapangkan rezekinya. Wa quwwatan fil badan, dan kekuatan dalam fisiknya. Wa mahabbatan fi qulubil khalq, dan akan mendapatkan kecintaan dalam hati-hati manusia. Wa inna lisayyi'ati sawadan fil wajh, dan sesungguhnya ya, keburukan itu memiliki ya, kegelapan dalam wajah, ya, akan terlihat kegelapan dalam wajah. Wa dhulmatan fil qalbi, dan kegelapan dalam hati. Wa wahanan fil badan, dan kelemahan dalam fisiknya. Wa naqsan fil rizqi, dan kekurangan dalam rezeki. Wa baghdatan fi qulubil khalqi, dan kebencian dalam hati-hati manusia. Ini dirasakan seseorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, akan dicintai oleh manusia dan akan dimudahkan urusannya, rezekinya Allah akan mudahkan. Dan keburukan akan memiliki dampak dalam kehidupan seseorang. Dia akan lemah fisiknya, ya, untuk menjalankan ketaatan mungkin berat. Ini salah satu dampak dari dosa dan kemaksiatan yang mana dia tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dampak yang selanjutnya, annal ma'asi tuhinul qalba wal badan. Bahwasanya kemaksiatan itu akan melemahkan hati dan fisik. Ini dampak dari kemaksiatan. Wa amma wahanuha lil qalbi fa amrun dhahir. Adapun kelemahannya dalam fisik, dalam hati, itu perkaranya sudah jelas. Balla tazalu tuhinu hatta tuzila hayatahu bil kulliyah. Bahkan dia akan lemah sampai menghilangkan kehidupannya seluruhnya. Kalau fisiknya lemah, hatinya lemah, kemudian berdampak pada fisiknya, otomatis dia akan kehilangan berbagai macam pintu-pintu kebaikan. Waktunya habis untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan kemaksiatan itu sebenarnya 3 modal. Seseorang bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena 3. Sebagaimana dijelaskan, inna syababa wal faragha wal jidal mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah. Sesungguhnya masa muda itu hitungannya dari berapa sampai berapa? 15
Sampai umur 45 ini masa muda. Kalau di atas 45 itu sudah bukan muda lagi. Jadi inna syabab, masa muda, wal faragh, waktu luang. Dia memiliki masa muda, waktu luang, wal jidah, dan harta, kekayaan, mafsadatun lil mar'i ayu mafsadah, merupakan sumber kerusakan bagi seseorang apapun itu kerusakannya. Kita lihat anak muda mungkin tidak ada kerjaan, dia habiskan waktunya hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Mungkin untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia habiskan waktunya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rugi dunia dan akhirat. Kemudian wa amma wa hamil badan fa innal mu'min quwwatuhu min qalbi. Adapun kelemahannya pada fisik, sesungguhnya seorang mukmin itu kekuatannya itu dalam hatinya. Kekuatan seorang mukmin itu terletak dalam hati, yaitu terletak pada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan ini tidak ada keraguan, harus 100% mengimani apa saja yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan apa saja yang disabdakan oleh Rasulullah SAW harus diimani. Walaupun akal kita tidak bisa membayangkan, mencerna. Apa contohnya? Bidadari. Ya, kita singgung ya, bidadari. Satu bidadari saja, kalau menoleh ke dunia, maka akan menyinari antara langit dan bumi. Kita imani. Adapun bagaimana caranya bisa sampai menyinari langit dan bumi, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagi kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus mengimani. Jadi kita harus benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keraguan dalamnya. Kemudian wa kullama qawiya qalbuhu qawiya badanuhu. Apabila hatinya itu kuat, maka kuat juga fisiknya. Untuk melakukan ketaatan akan mudah. Wa amal fajir, adapun orang yang fajir, orang yang pendosa, yang tenggelam dalam dosa-dosa, sekalipun fisiknya kuat, akan tetapi dia lemah ketika dia membutuhkan kekuatannya. Kekuatannya akan mengkhianati dia ketika dia membutuhkan kekuatannya. Apa contohnya? Kita contohkan dahulu Nabi SAW. Ya, dulu Nabi SAW ketika berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun, kemudian hijrah ke Madinah. Kemudian di Madinah terjadi peperangan. Itu di Badar. Perang yang pertama kali terjadi antara orang-orang musyrik ketika itu, antara orang musyrik dengan Rasulullah SAW, itu perang Badar. Terjadi ketika bulan Ramadan. Maka pasukan Rasulullah SAW hanya berjumlah 313 orang, sedikit. Sedangkan pasukan orang-orang musyrik ketika itu berjumlah sekitar 1000 orang. Berapa kali lipat? 3 kali lipat. Dengan jumlah yang sedikit, mungkin dalam bayangan kita ini jumlahnya sedikit. Bagaimana akan melawan jumlah yang 3 kali lipat? Tapi ternyata kekuatan keimanan yang ada dalam diri para sahabat itu membuat kemenangan, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jumlah mereka banyak, akan tetapi karena sebab keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa mengalahkan jumlah yang banyak. Ini bukti bahwasanya kekuatan iman ini merupakan kekuatan yang paling utama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dampak yang selanjutnya adalah hirmanut ta'ah, akan diharamkan dari ketaatan, akan terhalangi dari ketaatan. Kalau sekiranya tidak ada hukuman selain hukuman ini, maka ini sudah cukup.
Karena seseorang dihalangi dari ketaatan, ya, dia mau melakukan ibadah kepada Allah SWT terhalangi, terasa berat. Ini salah satu dampak dari dosa dan kemaksiatan. Padahal ya, apa susahnya seseorang untuk melakukan ketaatan-ketaatan? Mungkin seseorang mampu mendaki gunung yang membutuhkan waktu yang lama, tapi kenapa seseorang untuk beribadah kepada Allah SWT yang tidak membutuhkan waktu yang lama, mungkin 10 menit, ya, tapi kenapa terasa berat? Ini salah satu dampak dari dosa dan kemaksiatan. Kemudian dampak yang selanjutnya, annal ma'asi tuqassirul umra wa tamhaqu barakatahu wa lahu. Bahwasanya kemaksiatan akan memendekkan umurnya dan menghilangkan keberkahan umur. Ini pasti. Umurnya akan hilang, keberkahan umurnya akan hilang. Jadi manfaat dari umur yang diberikan oleh Allah SWT itu akan hilang. Dahulu para ulama ketika diberikan umur oleh Allah SWT, umurnya itu bermanfaat. Banyak kitab-kitab yang dikarang, banyak karya-karya tulis yang mereka berikan kepada kaum muslimin, kepada Islam. Ya, ada pun kita umur yang banyak, belum tentu kita bisa memberikan yang terbaik untuk Islam dan kaum muslimin. Oleh karena itu hendaklah kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hilangnya keberkahan umur ini, yang pertama adalah nuqsanul umri asi wa dhahabu barakati umrihi, yaitu berkurangnya umur orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala secara nyata. Akan berkurang secara nyata. Mungkin umurnya 30 tahun jadi berkurang menjadi 25 tahun. Atau umurnya 50 tahun berkurang menjadi 40 tahun disebabkan karena dosa dan kemaksiatan. Atau yang kedua, ya, pendapat yang kedua, bal yang usul haqiqatan nuqsanul umri asi, berkurangnya umur orang yang bermaksiat itu yang dimaksud di sini hilangnya keberkahan. Yang kedua, hilangnya keberkahan. Kalau yang pertama tadi hilangnya umur secara nyata. Kemudian yang ketiga, ta'sirul ma'asi fi mahqi umrihi innama huwa bi anna haqiqatul hayah hiya hayatul qalbi. Pengaruh dari kemaksiatan tersebut akan menghilangkan umurnya. Yang dimaksud di sini adalah hilangnya hakikat umurnya, yaitu kehidupan hatinya akan hilang. Dia tidak akan merasakan kehidupan hati. Karena hakikat kehidupan bagi seorang mukmin itu hatinya, ya, terletak pada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayat menjelaskan amwatun ghairu ahya. Mereka itu mati dan tidak hidup. Ini bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan hidup. Kaum muslimin yang semoga diberikan Allah Subhanahu wa taala, wa bil jumlah fal 'abdu idza a'rada 'anillah wa ishtaghala bil ma'asi du'at 'alaihi ayyam hayatihi haqiq. Secara umum bahwasanya seorang hamba apabila dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sibuk dengan kemaksiatan, maka akan hilang sirna hari-harinya secara nyata. Dia akan kehilangan keberkahan dari umurnya, yang mana nanti dia akan mendapatkan hasilnya ketika pada hari kiamat nanti. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya laitani qaddamtu li hayati." Wahai sekiranya dahulu aku mengerjakan kebaikan untuk kehidupanku di akhirat nanti. Jadi hakikatul hayat dan hakikat kehidupan seseorang adalah kehidupan hati yang selalu terikat dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu merindukan kehidupan surga. Inilah hakikat bagi kehidupan seorang mukmin. Dan apabila seseorang masuk ke dalam surga, maka dia akan melupakan segala kesusahan ketika di dunia. Ketika
di dalam surga, maka segala kesulitan, kesusahan yang dahulu dia rasakan ketika di dunia akan terlupakan. Dan sebaliknya, ketika seseorang di dunia mendapatkan kenikmatan hidup, fasilitas dipermudah, dia dapatkan segala fasilitas kehidupan dunia, hidupnya enak, tidak pernah mengalami kesulitan, tapi dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika dimasukkan ke dalam neraka, maka segala kenikmatan di dunia akan terlupakan. Sebagaimana hadis menjelaskan dia akan terlupakan, karena sebab dia masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, kehidupan surga adalah kehidupan yang menyenangkan. Adapun kehidupan yang di neraka adalah kehidupan yang mengerikan dan menyiksa.